جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه، ثم إلى مربي الروح والجسد أبو حسن بن أحمد بهلول والشيخ أبو يزيد محمد بن علي الحسني وحباب خارج الهلوان، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mana seluruh para nabi nanti ada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang pertama kali diperintahkan untuk masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Dan tetapi beliau masuk sebentar kemudian keluar lagi hanya agar para anbiya bisa masuk ke surga. Dan keluarnya ini untuk memperhatikan umatnya. Disebutkan oleh salah seorang sahabat, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, nanti di hari akhir di manakah aku bisa mendapati engkau?" Karena kalau di dunia gampang ketemu Nabi, nanti nggak tahu di hari akhir itu. Nabi mengatakan, "Cari aku di telagaku. Cari aku di telagaku." Karena setiap Nabi itu punya telaga. Dan Nabi SAW paling banyak yang datang ke telaga Nabi adalah para umatnya. Carikah aku di situ? Maka sahabatnya bertanya, "Fa illam ajidka." Kalau aku nggak mendapati engkau di situ, di mana ya Rasulullah? Cari aku di timbangan amal. Karena beliau ini memperhatikan jangan sampai umatnya ini amal baiknya itu lebih ringan. Juga dicari-cari, mungkin ada sholawatnya, mungkin ada amal baik yang belum tuntas atau sebagainya, maka Nabi menambahinya. Fa'ilam ajidka ya Rasulullah, kalau aku nggak mendapati engkau di situ wahai Rasul, kata Nabi, cari aku di Siratul Mustaqim. Aku tidak pernah luput dari 3 tempat itu. Kalau tidak di telaga, di tempat timbangan amal, atau di Siratul Mustaqim. Inilah perhatian Nabi Muhammad untuk kita, bukan cuma ketika beliau di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Karena itulah wajar tidak ada seorang pun dari umat ini sebagus apapun dia, sebesar apapun jasanya untuk umat ini, tidak ada yang bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW.
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, "Walaysa tajzi nabiyyaka ya fata." Walaysa tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Dan engkau tidak bisa membalas nabi engkau wahai pemuda, walaupun engkau dengan mendatanginya berjalan di atas kelopak matamu. Artinya ini ziarah kepada Nabi Muhammad, jalan kaki, enggak make kaki, tapi make kelopak mata, belum bisa membalas jasa-jasa besar Nabi Muhammad untuk kita. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian iman kepada para malaikat. Jadi keimanan ini harus kita tumbuhkan, kita tancapkan ke hati kita. Kemarin telah kita bahas sebagian besar dari 10 kepala malaikat, 10 pimpinan malaikat yang wajib kita ketahui nama mereka satu persatu. Kemarin telah pembahasan tentang Munkar Nakir dan Raqib Atid. Allah berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak terucap suatu ucapan kecuali pasti akan ditangkap ucapan itu oleh Raqib ataupun Atid. Dari sini seseorang yang meyakini setiap di dalam tubuh manusia itu terdapat Raqib dan Atid sebagai pencatat amal, maka dia akan berhati-hati di dalam setiap ucapan dan gerak-geriknya. Dia akan senantiasa mawas diri, tidak mengucapkan sesuatu yang itu membahayakan dirinya kelak di hari akhirat. Dari hal ini Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada adanya hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik saja. Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar, nasihat, ilmu, itu aja yang dia ucapkan, jangan keluar dari itu. Auliyasmut, atau dia diam. Kalau memang gak bisa ngomong yang baik, maka diam aja. Ini perintah Nabi SAW untuk yang benar-benar beriman. Iman kepada Allah pasti beriman kepada segala hal yang berkaitan dengan Allah, di antaranya malaikat-malaikatnya. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir. Dalam surah Al-Kahfi, mereka ini mengeluh tentang catatan amal yang mereka lihat nanti di hari pembalasan. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mengapa kitab catatan ini gak kecil, gak besar, ketulis semua? Saya kira gak ketulis, ketulis. Dia kira yang besar-besar aja yang ketulis. Hal-hal yang sepele yang mungkin dia sudah lupa, tapi di catatan amal tetap ketulis. Bahkan dalam hadis disebutkan, seseorang yang main-main dengan jarinya, gambar-gambar di pasir, karena di Masjid Nabawi itu nggak ada keramik, gambar-gambar di pasir, nganggur, jarinya nganggur, itu ketulis, Pak. Bagaimana dengan tulisan kita di sosmed, dengan mainnya game kita? Ini hal-hal yang sepele ya. Bagaimana dengan melihat kita akan yang haram, dengan menggibah kita dengan jempolnya? Kadang gibah itu nggak harus pakai lisan. Di grup WhatsApp banyak saling menggibah dengan jempol. Diam-diam aja dia, tapi jempolnya gerak terus. Jempolnya bikin tulisan yang membuat hati orang sakit. Ya, jempolnya lebih kejam dari lidahnya. Ini zaman sekarang. Sehingga dalam hal ini jangan kira itu nggak ketulis. Itu ketulis semua. Mungkin Anda lupa sudah nulis itu, tapi Allah tidak lupa. Catatan Raqib Atid itu tetap tidak berubah.
Sehingga takutlah kepada Allah di dalam perbuatan Anda. Selanjutnya di antara malaikat-malaikat yang 10 itu yaitu Malik. Malaikat Malik ini diperintahkan oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang di neraka. Arti mengurus di sini menyiksa mereka. Dibantu oleh 19 malaikat yang digelari Az-Zabaniyah. Allah berfirman, "Falyad'u nadiya sanad'uz zabaniyah." Silahkan mereka panggil grup-grup mereka itu. Kami akan memanggil Zabaniyah. Berapa jumlah Zabaniyah? Enggak banyak, 19. Allah berfirman, "'alaiha tis'ata asyar." Pada neraka itu terdapat 19 malaikat, ngurusin miliaran, bahkan triliunan manusia yang masuk neraka. Itu yang ngurusin malaikat Malik, dibantu 19 saja. Cukup. Bahkan disebutkan di neraka itu, orang-orang yang masuk neraka itu gigi gerahamnya saja itu sebesar gunung Uhud. Giginya itu sebesar gunung Uhud. Ya, apa kepalanya? Loh, kok besar, Ustaz? Iya. Memang penduduk neraka sama Allah dibuat besar-besar. Malaikat Malik lebih besar lagi. Zabaniyah lebih besar lagi. Ya. Kenapa? Untuk menambah siksaan mereka. Sudah panas, sempit lagi. Biar dibuat sempit, dibuat besar bentuk mereka ini. Beda dengan ahli surga. Dalam suatu hadis di Sahih Bukhari, ahli surga ini semuanya setinggi Nabi Adam. Dalam riwayat 60 dhira', 30 meter. 60 dhira' 30 meter. Wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf. Umurnya sama semua. Mau dengan kakeknya yang ke-7, cucunya yang ke-5, 5 turunan, itu sama umurnya. Penduduk surga demikian. Kalau neraka besar-besar. Bahkan disebutkan ada yang di neraka itu menangis, menyebutkan ya Hanan, ya Manan, wahai Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi. Maka Zabaniyah bilang, coba zikir engkau itu engkau ucapkan di dunia, manfaat. Di sini enggak faedah. Engkau berzikir di sini enggak faedah, teman-teman. Karena ini bukan tempat amal. Anda baca ya Allah di sini, ya Allah, ya Allah, faedah, besar faedahnya. Tapi di neraka nanti nggak ada faedahnya. Walaupun berzikir la ilaha illallah subhanahu, nggak ada faedahnya. Ya, khususnya untuk orang-orang, karena nanti di neraka itu yang kafir pun berzikir. Yang kafir pun itu ngakuin la ilaha illallah. Karena itulah ketika Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir sebelum masuk neraka Saqar. Ditanyai oleh malaikat, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang bikin kalian ini masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu di dunia enggak termasuk orang yang ahli sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga enggak perhatian dengan orang fakir. Gak perhatian dengan fakir sekeliling saya, gak perhatian, gak memberi makan mereka. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami sering melalaikan, melakukan hal-hal yang berfoya-foya, yang lalai dengan orang-orang yang lalai. Istilahnya itu hidup dibuat senang terus, gak perhatian lagi dengan bagaimana kehidupan setelah kematian, gak mikir lagi. Hatta atanal yaqin, dan itu kami kerjakan sampai datang keyakinan. Apa? Kematian. Di sini bagaimana orang-orang penduduk Saqar itu, ya, mereka nyesal karena nggak sholat, nyesal karena nggak memberi makanan ke orang-orang fakir, nggak perhatian dengan mereka, nyesal. Kadang-kadang kehidupan kita ini, ada kalanya Allah itu datangkan kepada kita orang yang membutuhkan bantuan kita. Dia memang didatangkan sama Allah, dimampirkan. Entah itu Anda melihat dia, atau dia lewat rumah Anda,
Atau kan dia datang kepada Anda. Itu Allah yang nyuruh. Allah yang gerakkan. Karena Allah ingin tahu bagaimana sikap Anda dengan dia. Ada kalanya Allah sampaikan, lewatkan di beranda HP Anda tentang nasib fulan, nasib ini. Ya, bagaimana orang-orang yang tertindas. Itu Allah ingin tahu respek Anda kayak apa. Kalau Anda adem ayem aja, acuh tak acuh, maka tanda iman lemah. Tanda iman lemah. Langsung digeser aja habis. Tanda iman lemah. Ini bagaimana? Semua sesuatu sudah Allah atur. Dan peran utama dalam hidup Anda adalah Anda. Pemeran utama dalam hidup Anda adalah Anda. Yang lain peran pembantu. Tapi untuk teman Anda dalam hidup dialah pemeran utamanya. Ini dalam hal ini semua kita ini menjalankan suatu skenario Allah. Tinggal kita menjadi pemeran protagonis atau antagonis. Pemeran yang baik atau yang buruk. Itu aja. Sehingga keimanan itu mengarahkan kita kepada berusaha menjadi orang baik. Dan disebutkan oleh para ulama, malaikat Malik itu di neraka, Pak. Tapi kalau Allah ridho, tidak akan terbakar. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, itu di neraka. Tapi kalau Allah ridho, nggak akan terbakar. Iblis itu sebelumnya di surga. Sebelumnya iblis itu di surga. Tapi ketika Allah nggak ridho, keluar juga. Dari sini kita ambil pelajaran, carilah ridho Allah. Jangan cari surga atau takut neraka. Jangan ibadah karena pengen surga, ninggalkan maksiat karena takut neraka, jangan. Tapi cari ridho Allah. Selama Anda dalam lingkup ridho, tidak berbahaya keadaan sekitar Anda. Malaikat Malik yang di neraka aja merasa dingin, merasa aman karena ridho Allah. Iblis di surga gelagapan, gerah dia, gelisah dia, dan keluar juga dari surga karena Allah nggak ridho. Ini dalam hal ini tingkatan seseorang itu beribadah, ya, ada ikhlasnya itu ada tingkatan. Ada ikhlas yang rendah itu, kenapa ibadah? Ya, nyari pahala, Ustaz. Sehingga ketika saya sampaikan amalan, dia yang pertama tanya, faedahnya apa, Ustaz? Oh, nggak ada faedahnya, saya nggak mau. Padahal semua zikir itu perintah Allah. Baik itu perintah wajib atau perintah sunnah. Baca ini, Pak, ya. Apa faedahnya ini? Bahkan yang repot kalau saya bilang, oh, pahalanya besar. Oh, enggak. Faedahnya dunianya apa? Bikin soge kah? Bikin orang senang kita kah? Itu yang dicari. Nah, ini sifat-sifat kita seperti itu. Tapi enggak apa-apa, daripada enggak ngamalin. Karena itulah di sebagian hadis-hadis Nabi menyebutkan faedah-faedah baca ini, baca itu, diantaranya faedah duniawi. Contoh Nabi bersabda, "Man qara'a waqi'ah lam tusibhu faqah." Orang yang sering membaca surah Waqi'ah tidak akan tertimpa kefakiran. Itu untuk orang yang awam betul, muslim yang awam. Kalau nggak dikasih gitu, nggak baca Waqi'ah. Awam, ya apalagi kelas TK. Kalau nggak dikasih duit saku, nggak mau sekolah dia. Ya sudah, kasih uang saku aja biar sekolah. Karena dia nggak tahu faedahnya sekolah, nggak ngerti. Nah, tingkat lebih tinggi lagi, yang dia mengharap urusan akhirat aja. Tapi apa? Surga yang dia cari. Yang dia cari surga. Bagus daripada nggak beramal. Tapi naiklah ke tingkat yang setelahnya. Apa itu? Yang penting nggak masuk neraka, Ustaz. Saya ini ibadah yang penting nggak masuk neraka. Bagus. Di kehati-hatian besar. Tapi naiklah yang lebih lanjutnya. Apa itu? Cari ridho Allah. Cari ridho Allah, selesai.
Orang kalau cari ridho Allah, dia akan tetap beribadah walaupun seret rezekinya. Dia akan tetap hadir majelis walaupun banyak masalah. Ada kalanya orang itu ibadahnya pas waktu lapang. Ya, waktu naik pangkat baru 5 waktu. Masya Allah. Pas di PHK enggak lagi 5 waktu. Allah berfirman, wa minhum man ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah karena suatu faktor. Apa faktornya? Ya, kalau dapat nikmat giat. Pas dapat kesulitan meninggalkan Allah Ta'ala. Ada kalanya kebalikannya. Ada kalanya kebalikannya. Pas dapat masalah dekat kepada Allah. Tahajud ini. Pengennya tasbih terus. Kenapa? Banyak masalah. Tapi ketika sudah lapang dia, dibebaskan daripada masalah-masalah dia, maka dia a'rad anillah, dia berpaling dari Allah. Kita lihat ya, saya beberapa kali lihat video orang kena banjir, orang kena gempa. Tuh rata-rata, ya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullah. Rata-rata ucapannya itu aja. Tapi pas lapang, kok nggak ada lagi gitu. Ucapan seperti itu kok nggak terucap lagi. Karena dia ngerti, ketika dalam keadaan yang sulit, cuma satu yang bisa bantu dia, Allah. Padahal Allah bantu dia bukan dalam keadaan sulit aja. Anda nafas tiap detik, itu Allah yang ngasih. Darah Anda ngalir terus, itu Allah yang ngasih. Ini nggak sadar. Nah, karena itulah orang yang kenal Allah, maka dia pasti cinta Allah. Pasti cinta Allah. Masalahnya kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Sehingga untuk cinta Allah itu belum. Indah disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikuti syariatku. Ikuti syariatku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kalian. Nah, ini perintah Allah. Kalau kalian betul-betul cinta Allah, maka ikuti syariat Nabi Muhammad. Sehingga di antara bentuk syukur kita sebagai seorang yang beriman itu dengan cara mendalami iman kita, Islam kita, dan mengamalkan apa yang sudah kita pahami daripada ilmu-ilmu tersebut. Itu bentuk syukur. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjaga surga atau malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan penjaga surga. Yang mana surga itu yang ditempati Nabi Adam dahulu, itu sekarang masih ada. Surganya itu enggak berubah. Surga tempati Nabi Adam dulu itu enggak berubah. Sekarang pun masih ada. Isinya juga sama. Isinya juga sama. Hanya saja surga sekarang nih ya, neraka yang sekarang ini masih kosong, nggak ada isinya. Surga ini nggak ada isinya. Kenapa Ustaz? Karena surga dan neraka itu terisi setelah sirat dilewati. Setelah sirat dilewati. Kapan sirat dilewati? Setelah timbangan amal selesai. Kapan timbangan amal selesai Ustaz? Setelah hari pemberian kitab. Kapan pemberian kitab selesai Ustaz? Setelah hari kebangkitan. Kapan kebangkitan? Setelah hari kiamat. Loh Ustaz, sekarang yang meninggal di mana? Mereka semua ada di antara dua. Kalau bukan nikmat kubur, dalam siksa kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kalau enggak di nikmat kubur, siksa kubur. Karena itulah Nabi SAW itu beliau menamai ya ketika ziarah itu dengan Daru Qaumil Mu'minin, kampungnya orang beriman.
Barzah itu kampungnya orang beriman, kalau itu kuburan muslim. Karena itulah di dalam fikih gak boleh non muslim dikubur di pekuburan muslimin. Kalau ketahuan wajib digali, dipindah. Sama kebalikannya, orang non muslim, orang muslim gak boleh dikubur di kuburan non muslim. Kalau ketahuan gali, wajib dipindah. Kenapa? Bukan kampungnya, lain kampungnya. Kumpulkan dengan satu circle-nya. Ini di dalam kampung akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, orang-orang yang hidup ini, itu ada alam barzah sampai hari kebangkitan. Artinya semua yang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat, semuanya di alam barzah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-qabru imma raudhah min riyadil jinan. Kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga. Bukan surga, kebunnya surga. Au hufrah min hufanin niron. Atau ada kalanya dia lubang dari lubang-lubang neraka. Cuman dua aja pilihannya. Nggak ada nomor tiga. Kalau nggak nikmat kubur, sisa kubur. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang jangan sampai kita tinggalkan setiap sholat, yaitu dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Karena itu ada. Adab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Sehingga Nabi SAW dengan kasih sayangnya kepada umatnya, segala kebaikan bukan di dunia aja, di alam kubur pun Nabi sampaikan kepada kita. Karena itu alam gaib. Gak ada yang kemudian dia mati hidup lagi ngasih kabar kita, enak seperti itu. Masa yang meninggal gak hidup lagi. Nah, sehingga tapi Nabi karena mengetahui alam setelah kematian, Nabi kasih tahu ke kita. Kayak gini loh, setelah kematian itu. Persiapkan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia bawa untuk hari esok. Apa yang dia untuk hari esok. Kapan hari esok itu? Setelah mati. Itu sudah Allah tekankan. Hendaknya setiap orang itu mikirkan itu. Banyak kita mikirkan untuk umur 50 tahun, 60 tahun. Padahal belum tentu dia hidup sampai segitu. Tapi mati pasti. Mati itu pasti. Dan setelah mati itu harus Anda siapkan. Silahkan Anda nggak peduli dengan dunia, tidak apa-apa. Tapi nggak peduli dengan akhirat, rugi Anda. Jangan fakir dua kali ya. Sudah di dunia fakir, di akhirat fakir, jangan. Wis cukup sekali aja. Kalau memang Anda di dunia ini sempit, jangan sampai di akhirat sempit. Di antara doa Nabi setelah bangun tidur, ya, Nabi itu di antara doanya setelah bangun tidur membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Itu beliau baca 10 kali. Ini riwayat salah satu istri beliau. Ya, dari sinilah kita ini bisa paham bagaimana kehidupan Nabi di dalam rumah itu dari istri-istrinya. Di antara bacaan Nabi setelah bangun tidur itu Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min dhiqid dunya, daripada sempitnya duniawi. Sempit rezeki, banyak masalah, itu Nabi berlindung. Wa dhiqi yaumil qiyamah, dan dari sempitnya hari kiamat. Hari kiamat dimulai, hari akhir dimulai dari barzah. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilin min manazil akhirah. Kubur itu adalah singgahan pertama dari singgahan-singgahan akhirat. Ya, kalau di kubur ini nyaman, setelahnya gampang. Tapi kalau di kubur itu sulit, setelahnya lebih sulit lagi. Setelahnya lebih sulit lagi.
Ini malaikat Ridwan, beliau ini penjaga surga. Dan surga itu sudah ada ya, jauh sebelum bumi langit diciptakan. Jauh sebelum itu sudah ada surga itu. Neraka juga sudah ada. Dan dia sebutkan bahwasanya di surga itu semua yang tidak pernah terlintas di benak kita itu ada. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku mala ainun ra'at, sesuatu yang gak pernah dilihat oleh matanya, wala udunun sami'at, sesuatu yang gak pernah terdengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, dan gak pernah terlintas di hati manusia manapun. Mungkin Anda melihat keindahan ya, contoh di Facebook atau YouTube, lihat bangunan mega, itu lebih dari itu, lebih dari itu ya. Bahkan disebutkan surga itu tingkatan, surga itu tingkatannya banyak. Ada yang mengatakan tingkatannya seperti tingkatan sebanyak ayat-ayat di Al-Quran, karena disebutkan yuqalu liqari'il Quran, nanti akan dikatakan kepada orang yang baca Quran, Iqra warqa warattil, bacalah, tartillah, dan naiklah. Fa inna daraj manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajatmu itu di ayat yang terakhir engkau baca. Di sini berarti kata ulama, derajat di surga sebanyak ayat-ayat di Al-Quran 6.000 lebih sekian. Ya, 6.000 lebih sekian, 600 kah berapa itu sebenarnya. Dan yang paling tinggi Al-Firdausul A'la, yang paling tinggi itu surga Firdaus. Suatu ketika ada seorang sahabat Harithah, pemuda. Harithah ini meninggal di waktu perang ya. Waktu itu beliau ini, Harithah ini, ditanya oleh Rasul, ya Harithah kaifa asbahta, ya Harithah bagaimana keadaan pagi ini, kayak apa? Kata beliau, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billah, pagi ini aku merasa beriman kepada Allah. Kata Nabi, inna liqaulin misdaq, tiap ucapan harus ada bukti. Bukti engkau iman ini apa? Kata sahabat Harithah, aku melihat surga itu di depan mataku. Aku melihat bidadari-bidadari itu di surga sudah melambai-lambai. Pengen aku cepat-cepat ke situ. Dan aku melihat kemaksiatan itu seperti bara api. Dohir, jelas. Apa kata Nabi? Arafta falzam. Engkau sudah tahu, lazimi sifat itu. Lazimi sifat itu. Lihat masjid ini kayak surga. Sehingga mau beranjak dari masjid ini nggak mau. Yang ada nggak betah, Pak. Yang ada malah nggak betah di masjid. Kalau orang yang ngerti seperti itu. Suatu kali Harithah ini minta, ya Rasulullah doakan aku dapat syahadah. Kata Nabi, huwalak, engkau dapat itu. Dan Nabi bersabda, Allah marzuq Harithah syahadah. Ya Allah, berilah Harithah ini mati syahid. Suatu kali dia ngobrol sama teman-temannya sambil makan kurma. Tahu-tahu ada panggilan perang dan musuh sudah kelihatan. Saat Harithah langsung kurmanya ini ditaruh. Kata sahabatnya, sabar wahai Harithah, santai aja, masih jauh, makan dulu. Ini sahabat itu saking santainya ya. Kalau urusan perang itu bukan kayak kita gelisah, enggak. Oh, masih jauh masuk. Kata beliau, enggak. Aku mencium aroma surga di barisan musuh. Langsung ngambil pedangnya, ngambil apa? Bawa kudanya bergegas. Ketika selesai terjadi perang, dicari Harithah itu. Lukanya 90 antara tusukan, sabetan pedang, panah di bagian depan semua, gak ada yang di belakang. Beliau cuma anak satu-satunya. Sang ibu ini nangis. Bukan nangis karena apa? Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, sekarang Harithah di mana? Kalau dia dapat siksa, tak tangisin sampai aku wafat. Nah, kata Rasulullah, ya Ummah Harithah, surga itu tingkatannya banyak.
dan Harisah dapat firdaus yang tertinggi. Baru ibunya itu sambil ketawa, "Bakhin lak ya Harisah, untung kau Harisah, untung." Nah, ini ibu yang beriman juga, Pak. Ya, yang memang nyiapkan anaknya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ibu yang solihah itu nyiapkan anak-anaknya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, jarang ibu saya kira jarang. Yo. Nah, di antara 10 malaikat itu, selain mereka ada malaikat-malaikat yang lain. Ya, di antaranya malaikat karubiyin, ada hamalatul arsy, para penopang arsy. Disebutkan penopang arsy ini empat malaikat. Itu besar-besar, Pak. Nanti ketika di hari kiamat Allah tambah 4 lagi jadi 8. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah, dan membawa arsy Tuhanmu di pundak mereka di hari itu, hari kiamat itu 8 malaikat. Yang membawa arsy Tuhanmu di hari itu 8 malaikat. Ya. Dan para malaikat pembawa arsy ini, mereka ini banyak berdoa untuk muslimin. Ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ghafir. Ya, insyaallah kita bahas tentang apa yang dibaca oleh para malaikat itu. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya. Nah, sebagai paripurna majelis kita, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tuh ditanyakan. Ya, silahkan. Udah. Yeah. Orang yang muslim dikubur, kalau seandainya dikubur non muslim harus dibuka. Nah, kalau tidak tahu, misalnya kan katakanlah mungkin di perang atau bagaimana, atau mungkin keluarga kita yang memang tidak tahu bisa meninggalnya di dekat kuburan non muslim. Bagaimana kira-kira yang bagian muslim yang dikuburkan di kuburan non muslim tadi kan kata Ustaz kan harus dibongkar kalau kita tahu kan, kalau sana yang tidak tahu bagaimana itu. Nah, banyak warga-warga kita yang merantau di perantauan, katakanlah di pedalaman itu kan banyak juga kuburan-kuburan yang muslim non muslim gitu. Seandainya ini kalau yang tidak tahu. Ya. Kalau memang tidak tahu, nggak tahu ini ada 2 ya. Nggak tahu kalau itu nggak boleh, atau nggak tahu kalau ini muslim apa enggak, atau nggak tahu ini kuburan khusus non muslim apa bagaimana, nggak tahu. Nah, dalam hal ini bagi yang nggak tahu hukum, baru ngerti kalau nggak boleh, dan sudah lama ini, mungkin sudah jadi tulang belulang, kalau memang bisa pindahkan, karena itu menyakiti mayit. Tetangga yang baik itu dicari, tetangga yang buruk mengganggu orang yang sekitar. Ya, pernah disebutkan dalam riwayat, dalam salah satu kitab disebutkan ada seseorang yang punya putri meninggal. Umurnya belum 6 tahun, di bawah 6 tahun meninggal sang putri. Suatu ketika beberapa hari kemudian sang ayah melihat putrinya di mimpi. Dalam keadaan rambutnya ini putih semua. Bilang, "Wahai putriku, engkau ini meninggal belum balik. Kok kayak engkau kena siksa?" "Oh enggak, wahai ayahku. Aku tidak diapa-apakan, dapat nikmat aku. Cuman beberapa hari setelah aku meninggal, ada orang fasik dikubur di kuburan kami. Karena siksaan orang fasik ini
semua bayi yang meninggal waktu kecil beruban semua. Karena apinya ini pengaruh ke sekitar. Coba. Karena itulah dikubur samping orang soleh manfaat. Tetangga yang baik itu dicari, Pak. Bukan cuma di dunia, di alam barzakh pun dicari. Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tahu ajalnya sudah dekat, dan beliau waktu itu di luar Masjidil Aqsa, jauh. Beliau mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan Masjidil Aqsa. Dekatkan, karena untuk jalan ini nggak sempat ini. Maka Allah dekatkan beliau dengan Masjidil Aqsa dan meninggal di luar Masjidil Aqsa, tapi dekat. Kenapa Nabi Musa nyari itu? Karena pengen kumpul orang soleh. Di Masjid Aqsa itu banyak para nabi-nabi dikubur di situ sekitarnya. Di Masjid Aqsa itu banyak para nabi dikubur di situ. Memang nggak ada nisannya, Pak. Nggak ada patokannya, nggak ada. Tapi banyak para anbiya di situ dikubur. Karena itulah Nabi Musa pengen deket situ. Ya. Bahkan dalam fikih disebutkan hukum asli memindah naklul mayit itu nggak boleh. Memindah mayit hukum aslinya itu nggak boleh. Kecuali kalau alasan biar dekat dengan orang soleh, nggak apa-apa. Saat ini ayah saya pesan mau dikubur samping guru fulan di kota sana. Oh silahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Dekat orang soleh, alasan yang kuat untuk dia boleh berpindah dari tempat meninggalnya. Kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang meninggal di perang Uhud, di mana dikuburnya? Apa di Madinah dikubur? Bukan. Di Gunung Uhud. Syuhada Uhud itu di mana dikuburnya? Hah? Di sekitar Gunung Uhud situ. Bukan di Madinah. Padahal itu gersang. Nggak ada tumbuhan, nggak ada orang situ, tapi kubur situ memang. Kenapa? Karena Nabi melarang memindah mayit. Di mana meninggal situ dikubur. Bukan di Madinah, bukan dibawa ke Madinah, tidak. Sayyidina Hamzah, paman beliau, bahkan 70 dari muslimin yang meninggal perang Uhud dikubur di situ, di syuhada. Makanya ada syuhada Uhud. Kapan? Di mana itu? Di dekat Gunung Uhud situ. Menunjukkan mindah mayit nggak boleh. Hukum asli ya. Allah alam kalau mazhab lain. Ya, kayak meninggal di Grogot, kubur di Grogot. Walaupun dia orang Jawa. Orang mana? Kecuali kalau dipindah itu agar dekat dengan orang soleh. Karena tetanggaan dengan orang soleh di alam barzah manfaat. Saya pernah cerita ya, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau itu wafat, setelah ditusuk itu pesan untuk dikubur samping 2 sahabatnya. Kenapa? Karena manfaat. Dikubur samping orang soleh, manfaat. Ini bukan soleh lagi, pimpinan orang soleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena tadi ngerti, manfaatnya besar dikubur samping orang soleh. Sama kebalikannya, kalau ada orang bejat dikubur samping kita, gelisah juga Pak. Ya walaupun dia dapat nikmat kubur, tapi tetangganya nggak nyaman. Rumah mentereng, tetangga kiri kanan itu nggak seneng Anda, nggak respect. Ya sumpek juga, walaupun rumah Anda mentereng. Nah, di sini yang dimaksud bagaimana kuburan muslimin itu hendaknya untuk muslimin saja. Jangan campur yang lain. Ya. Kalau memang sudah terlanjur, sudah gini, dan nggak bisa untuk kita ambil, olas. Nggak usah. Karena fikih tidak memaksa. Fikih ini tidak memaksa. Kalau memang sudah nggak bisa, idza dhaqal amru itasa. Kalau urusan itu menjadi sempit, ya luaskan dengan tidak apa-apa. Sesuatu itu ada udhurnya. Seperti itu. Yang lain, alhamdulillah ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam keimanan, di dalam keislaman, di dalam kita menjalankan dan meresapi setiap rukun iman yang 6. Amin ya rabbal
العالمين على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نبى به سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخذ أذقياء لما نهضى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.